Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu semua, mahasiswa PPG UMS kategori 2. Pada siang hari ini nanti kita akan mempresentasikan tugas wawasan kebangsaan dengan topik menuju sekolah damai. Untuk pembahasannya nanti akan dipresentasikan oleh saudara Bu Wafa Bunaya. Untuk itu dipersilakan untuk Bu Wafa mempresentasikan tentang PowerPoint wawasan kebinekaan dengan topik 5 menuju sekolah damai. Terima kasih Bu Siti Nur Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wafa Bunaya, perwakilan dari kelompok 10, izin mempresentasikan tentang wawasan kebinekaan global topik 5, yaitu menuju sekolah damai, sekolahku yang damai. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Bu Siti Nur Hasanah, Bu Sri Widya Pangestika, Bu Vivian Puji Yuniarti, saya sendiri Bu Wafa Bunaya, kemudian ada Bu Windy Mega Widyaningsih, Bu Windy Nur Apriyani Putri, dan yang terakhir Bu Yulia Dwi Safitri. Untuk capaian pembelajaran pada kali ini yaitu siswa mampu atau Bapak Ibu guru mampu menganalisis apa saja ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah. Yang kedua, mampu menganalisa apa saja kapasitas yang dimiliki sekolah. Kemudian dimulai dari pertanyaan pemantik. Marilah kita lihat ke dalam diri sendiri. Menurut Bapak Ibu, bagaimana lingkungan sekolah yang Anda idamkan? Menurut Bapak Ibu, langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya? Dan apakah di langkah-langkah tersebut sudah ada yang Bapak Ibu lakukan? Dan yang terakhir, menurut Bapak atau Ibu, apakah sekolah Anda sudah termasuk sekolah damai? Aktivitasnya, ayo kita mulai dengan bermain do atau dan. Jadi di bawah ini terdapat beberapa foto interaksi antar manusia. Tugas Bapak Ibu adalah mengisikan kata do atau dan pada kolom jawaban sesuai dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk menuju sekolah damai. Untuk refleksinya, dari permainan yang sudah dilakukan, renungkan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, interaksi apa saja yang Bapak Ibu boleh lakukan? Yang kedua, interaksi apa saja yang Bapak atau Ibu tidak boleh lakukan? Hal-hal apa saja yang sudah Bapak atau Ibu lakukan dari gambar di atas untuk menciptakan lingkungan sekolah yang damai? Dan yang terakhir, apabila Bapak atau Ibu bisa menambahkan satu hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan, kira-kira apa yang akan Bapak atau Ibu tambahkan? Untuk konsepnya, yang pertama, menjaga sekolah tetap damai. Untuk menjaga kedamaian sekolah, kita harus meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan dan juga ancaman. Dengan demikian, resikonya menjadi kecil. Konsep 2, membangun sistem meningkatkan kapasitas. Apa itu sekolah damai? Sekolah damai adalah sekolah yang aman, menyenangkan, dan menciptakan budaya damai. Komponen sekolah damai ada kebijakan, interaksi, promosi, sarana, dan partisipasi. Dasar sekolah damai yaitu prinsip penyelenggaraan pendidikan yang tertuang pada pasal 4 ayat 1 UU Sisdiknas, demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajukan bangsa. Hak anak atau konvensi hak anak dalam PBB, kemudian sekolah ramah anak yang tertuang dalam Permen PP dan PA nomor 8 tahun 2014. Konsep 3 tentang kerentanan dan perundungan. Apa itu perundungan? Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, maupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Perundungan bisa diibaratkan sebagai benih dari banyak kekerasan lain, misalnya tawuran, intimidasi, pengeroyokan, pembunuhan, dan lain-lain. Konsep 4 yaitu kerentanan, kekerasan seksual.
Kerentanan dalam hal kekerasan seksual yang kiranya menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh dunia pendidikan karena anak-anak gemilang adalah anak-anak yang dibesarkan dengan penuh rasa sayang, bukan dengan kekerasan, apalagi kekerasan seksual. Konsep 5 yaitu kerentanan, diskriminasi, dan intoleransi. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi yaitu pengucilan, baik secara langsung atau tidak langsung, terhadap perbedaan suku, ras, budaya, atau agama, etnis, golongan, status ekonomi, dan lain-lain. Dan adanya pemaksaan memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan dengan menggunakan ancaman, imbalan, intimidasi, atau bentuk lainnya. Yang terakhir, evaluasi dan penutup. Bapak atau Ibu secara bersama-sama silakan mengambil intisari atau pesan baik dari 5 topik sekolah damai tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bu Wafa yang telah mempresentasikan topik 5 menuju sekolah damai, sekolahku yang damai dalam tema wawasan kebinekaan global. Kemudian kepada teman-teman mahasiswa PPG semua, silakan bila ada yang ingin ditanyakan bisa mengajukan diri. Saya mau bertanya, Bu. Oke, silakan Bu Yulia. Lebih ke diskusi saja ya. Oke. Untuk yang konsep ketiga, untuk yang perundungan, ini kan terkadang guru kan tidak bisa mengawasi secara penuh gitu kan. Terus apa ada saran gitu untuk guru-guru agar kejadian bullying yang terlalu berlebihan itu bisa teratasi, atau mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menanggulangi sebelum itu terjadi. Oke, wah bagus sekali. Ini pertanyaannya yang bisa kita jadikan untuk diskusi tentang perundungan yang ada di kelas, di mana kita sebagai guru tidak bisa secara penuh berada dalam kelas tersebut. Sekarang ini memang yang namanya bullying sedang marak sekali ya, baik itu secara verbal, fisik, maupun cyberbullying. Untuk teman-teman yang lainnya, mungkin ada yang bisa menanggapi pertanyaan dari Bu Yulia, silahkan. Bagaimana ini? Adakah yang mau menanggapi? Izin sharing ya Bu Siti Nurhasanah. Oh ya, silahkan Bu Wafa. Izin sharing untuk ini masalah perundungan. Jadi di sekolahan saya ini beberapa bulan yang lalu itu juga mengkampanyekan anti perundungan kepada siswa-siswinya. Kemudian para wali kelas utamanya itu juga diwajibkan untuk melakukan pendekatan kepada siswa-siswi di kelasnya, sehingga nanti kalau terjadi perundungan atau bullying mereka bisa segera melaporkan gitu, tidak dipendam sendiri ataupun takut untuk melapor kepada sekolahan, seperti itu. Wah, ini bagus sekali ya, dan bisa dicontoh untuk sekolah-sekolah lain juga agar ada tindakan preventif untuk menjaga sekolah tersebut tidak terjadi kasus bullying yang lebih parah. Karena seringkali bullying itu mengakibatkan mental itu menjadi tidak sehat, dan bahkan beberapa kejadian bahkan berakhir pada orang tersebut bunuh diri. Oke, untuk yang lainnya, apakah masih ada tanggapan lagi? Atau mungkin pertanyaan juga diperbolehkan? Izin menanggapi, Bu. Oh, silakan Bu Vivian. Terkait untuk pertanyaan dari Bu Julia tadi, biasanya untuk cerita sedikit, untuk di sekolahan saya itu ada sosialisasi dari BK sendiri masuk ke kelas-kelas khususnya untuk konsep bully. Ini kan konsep yang memang sering terjadi di kalangan siswa, lebih seperti itu. Jadi guru BK sendiri masuk per kelas-kelas untuk memberikan penguatan terkait untuk bullying itu tidak boleh dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu memperketat
STP 2K. Jika terjadi tindakan seperti itu, untuk bagian dari STP 2K langsung terjun dan langsung harus menanganinya dengan sigap. Seperti itu, Bu Yulia, tambahan dari saya. Oke, bagus Oke, sekali terima tambahannya kasih, Bu. dari Bu Vivian ya. Setelah ini mungkin kita bisa ke slide yang permainan do and dan itu bisa ke slide tersebut. Kita coba sebentar agar kita tahu ini tentang aktivitas yang bisa dilakukan untuk menuju sekolah damai, tentang apa saja yang bisa dilakukan maupun yang tidak. Ini kalau misalkan yang gambar pertama ini yang berdiskusi berarti do atau dan ya Ibu-Ibu? Oh, kalau saya do, Bu. Sama Do, Bu, saya juga karena do. ini Saya do. berarti ini bagus untuk dilakukan ya. Kalau yang nomor 2 ini ada gambar apa ya kira-kira? Ini gambar agamanya beda-beda kayaknya, Bu. Soalnya gaya berdoanya beda-beda. Oh ya, ini gambar dengan eh, beberapa 4 anak yang berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Kalau ini do atau dan ya? Do, Bu. Saya Do. 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 Ini 2 gambar aja sebagai perwakilan. Kalau misalkan sekarang yang dan kira-kira apa ya Bu yang bisa saja itu terjadi di sekolah tetapi tidak bisa kita tolerir karena itu tidak baik. Oh, rasisme, Bu. Oke, Diskriminasi. rasisme. Terus banyak sih, Bu, kalau yang dan itu sebenarnya tawuran. Oh ya, itu juga tidak boleh dilakukan ya. Ya, Oke, sebelum kita akhiri presentasi pada hari ini, mungkin kita ambil dulu intisarinya ya sebagai penutupnya. Untuk yang slide terakhir itu, kita coba bersama-sama mencari intisari atau pesan baik dari topik 5 ini. Kira-kira apa ya Ibu-Ibu yang bisa kita ambil dari apa yang sudah dipresentasikan dan yang sudah kita diskusikan? oke. Kalau saya sih wawasan kebinekaan itu memberi kita wawasan untuk menjaga sekolah itu bisa menuju ke sekolah yang damai. Jadi ada yang toleransi, terus jadi ya damai, sejahtera, aman, sentosa. Oke, bagus sekali. Mungkin dari Ibu yang lain ada yang mau menambahkan apa yang bisa kita ambil dari topik 5 ini? Menurut saya sendiri itu untuk sekolah damai itu memang harus di sekolahan dari berbagai jenjang menurut saya, karena jika suasana sekolah damai, guru pun nyaman ketika mengajar, siswa pun juga akan tentram ketika mengikuti pembelajaran. Oke, terima kasih untuk ibu-ibu yang telah memberikan pendapatnya dalam diskusi topik sekolah damai ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga bisa kita sharing ke lingkungan kita, terutama ke murid kita. Demikian untuk kegiatan presentasi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Nurhasana, Bu Wafak. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semuanya.